Menjadi tokoh agama kan nggak gampang ya. Itu yang merangkulku itu bukan tokoh agama tapi anak metal. Aku nggak perlu agama di sini, aku nggak perlu Tuhan di sini. Nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan Allah. I don't like Islam at all. Kelakuan kita yang menyebabkan anak kita begitu. Saya pernah diludahin orang begitu. Itu pernah ditendang orang perutnya. Pak, aku kayaknya mau pindah agama. Ustadz Dery dan Pendeta Gilbert, wah luar biasa nih. Ini dahsyat Kita di banget nih. sidang ini Ustadz. Jadi masya Allah. Keren banget nih. Ini salah satu mimpi aku nih, Ustadz dan Pendeta yang hebat banget di Indonesia ini bisa bareng. Tapi kenalnya dari mana sih? Sebenarnya kok bisa dua tokoh agama hebat dan ganteng ini bisa bersahabat tuh dari mana? Tuhan yang ngatur ya Ustadz ya. Allah yang pertemukan. Bukan aku yang mencarimu. Bukan kamu yang mencari. Betul, karena kita nih sebetulnya gini, sederhana aja. Aku mungkin pertama kali papanya Pak Pendeta Gilbert itu melihat aku mungkin gara-gara pembelaanku. Oh. Aku pernah bikin konten dulu waktu Pendeta Gilbert cerita tentang sholat ya. Sempat dilaporkan. Terus aku bolak-balik itu video nih. Di sini aku punya point of view yang berbeda. Ini bukan penistaan agama, tapi beliau sedang menyanjung Islam di dalam gereja. Iya. Itu cara pandang yang mungkin sedikit berbeda dengan kebanyakan saudara Muslim yang lain. Sebetulnya apa-apa itu yang berbeda tuh Pak Pendeta tuh cuma sudut pandang. Iya. Dari Kayak 6 sama 9 kan? betul, sudut pandang. Dari Mana yang sini betul? 9, ini kita lihat sih. 6. Mana yang benar? Bahkan dari satu sudut pandang yang berbeda bisa jadi G. Tapi jadi Iya benar. Bisa jadi G, bisa jadi B. Tapi menjadi tokoh agama kan nggak gampang ya untuk Papa juga untuk Ustadz. Kenapa dari awal tuh milih ingin menjadi tokoh agama? loh, kalau Dad dari kecil memang tokoh agama jalan lurus. Nah yang mesti ditanya ini, karena ini jalannya lain. Seru. Jalan dari musisi. Kalau aku tuh sebetulnya doa Musisinya musisi keras lagi kan? orang tuanya Pak Pendeta. Orang tuaku tuh mau tokoh agama. Orang tua tuh almarhum Haji Nasrullah tuh mau ustadz di kampungku waktu itu. Di? Ustadz kampung lah di Solo, di Sumatera Barat. Oh. Jadi beliaulah yang sebetulnya ingin dari Sulaiman itu menjadi ustadz. Cuman pas teenager, pas SMP Sanawiyah waktu itu di pesantren, saya sempat pesantren. Oh sekolahnya pada pesantren. Pernah pesantren. Jadi basic agama itu sebetulnya ada. Jadi waktu kecil itu udah dibelajarin berenang. Sempat karam itu perahu sebentar, tapi bisa berenang. Jadi nggak tenggelam. Jadi pas kelas 3 Sanawiyah itu pesantren terjadi hentakan. Mama meninggal kecelakaan. Nanti ceritanya panjang, kalau cerita bisa nangis-nangis deh. Cuman waktu itu aku protes lah sama Tuhan ya, sama Allah. Dia bilang kenapa harus mamaku yang meninggal. Padahal masih kelas 3. Ya mamaku masih 33 tahun waktu itu. Ya, anak laki-laki satu-satunya. Jadi terpukul lah gitu. Dan waktu itu yang merangkulku itu bukan tokoh agama, tapi anak metal. Komunitas musik metal di Padang, mereka lah yang merangkul. Dia pas dengar distorsi Metallica Sepultura itu hilang sedikit kesedihan tuh. Jadi ketika banyak orang bilang musik itu haram dan sebagainya, aku pernah bilang musik ini pernah save my life. Wow. Pernah selamatkan hidupku karena kalau aku nggak dengar musik, aku ada di duduk-duduk, sementara nggak ada orang agama yang merangkul, aku bisa stres, bisa depresi, bisa mungkin aneh-aneh yang dibuat bisa narkoba, bisa bunuh diri dan sebagainya. Jadi itulah jalur hidupnya. Terus berusaha mencari Tuhan, mencari Allah. Saya mulai nggak suka tuh dengan Islam, nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan Allah. Saya pikir Allah Padahal jahat. sempat sekolah. Karena saya ketemu dengan oknum-oknum yang berdakwah itu agak sedikit ekstrim dan keras. Dia menceritakan Tuhan itu jahat gitu loh, bakar orang, potong lidah, terus sana terus sini. Aku sebagai anak muda waktu itu berpikir, kalau Tuhan orang Islam jahat, saya nggak mau bertuhankan dengan Tuhan yang jahat. Saya mau Tuhan itu maha baik, pengampun, kan? Terus saya akhirnya tamat SMA di Padang, SMTI namanya, pergi ke Bali, ke Jakarta dulu. Terus tahun 98, berakhir belum? Belum. 98, aku pindah ke Bali. Di Bali tempat yang sangat damai, penuh dengan cinta, respect, toleransi semuanya. Aku rasa aku nggak perlu agama di sini, aku nggak perlu Tuhan di sini.
Aku bahagia dengan hidupku, aku jadi orang baik aja, nggak nyakitin orang, nggak menghina orang, nggak curi, nggak nipu. Atau mungkin aku buat agama sendiri aja, ya jadi nabi aja gitu. Kayak gitu kan. Sampai suatu hari saya ketemu lah dengan banyak orang, termasuk Zion Cohen, sahabat kita. Dia termasuk orang yang memberi motivasi untuk menjadi spiritual, mencari agama, belajar Islam. Dia bilang, Islam is good for you, brother. Dia bilang, for you, not for me. Yahudi kan begitu. Dia tahu Islam itu bagus, tapi dia nggak mau Yahudi. Terus singkat cerita, tahun 2000-an lah mulai aku menemukan Islam yang indah. Tapi sempat aktif di grup musik. Metal banget. Band metal yang pertama namanya Liang Lahat. Oh. Kayaknya kayak gitu. Namanya Liang Lahat. Namanya Liang Lahat. Nih, dari Karena hari ini mikir kematian ya. Nah, terus singkat cerita di Bali, di dalam tempat hiburan malam di diskotik datanglah orang baik, dai. Dakwah itu Pak Pendeta bukan hanya di mimbar ya, dakwah itu mesti bergerak ke semua lini, semua tempat. Dia seperti cahaya yang bergerak ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Itu dakwah. Amin. Maaf kalau di gereja itu orang-orang baik semua kan, itu bukan dakwah, itu namanya ta'lim, itu namanya mengajari orang di masjid. Yang Tapi bersiap. ya, tapi kalau dakwah itu ngajak orang dari yang nggak kenal Tuhan jadi kenal Allah, jadi kenal Allah. Yang tadi maksiat jadi taat, yang tadi mabuk berhenti mabuk, ya jadi diskotik masuk masjid. Itu dalam Islam. Mulailah aku dengar sebuah kalimat yang berbeda tentang Allah itu. Satu orang bilang sama aku, Allah itu mencintai kita, mencintaimu 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Terus masuk berarti Allah nggak jahat dong. Kalau ibu aja nggak mungkin bakar aku, bagaimana mungkin Allah akan bakar aku? Baik. Allah maha baik, bukan hanya baik, maha pengampun. Kalau kita minta ampun. Terus mulailah aku belajar tentang Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, mengenal Allah itu siapa, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memelihara kita, beri kita makan, minum, semua hidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Dan semua kebahagiaan itu dalam genggaman Allah. Tidak perlu kaya untuk bahagia. Aku boleh paham itu. Karena waktu itu lagi banyak duit tapi nggak bahagia. Duit banyak, mobil mewah, semua ada. Tapi ada yang hampa. It's not happiness, but it's emptiness. Ini hampa ini. Akhirnya mulai aku jatuh cinta dengan Allah. Waktu itu melalui proses yang panjang, saya dialog dengan banyak tokoh agama, dengan orang Hindu, orang Kristen, bahkan saya ke India. Saya suka jalan-jalan Pak Pendeta. Sama Yahudi, sampai hari ini dia bersahabat dengan kita kan, dan dia orang baik banget. Baru saya simpulkan semua agama ini mengajarkan kebaikan, ya. Dan alhamdulillah saya mengambil sebuah decision waktu itu. I think is my way of life, lifestyle saya Islam. Saya cocok dengan Islam kayaknya. Kalau Allahnya yang diceritakan tadi memang seperti itu. Oh, kayaknya niat baik ini dalam Islam Pak Pendeta ya. Niat baik dapat pahala. Niat buruk nggak dapat dosa. Terus kalau buat dosa nggak langsung dicatat, ditunggu dulu beberapa jam untuk dicatat. Kalau orang itu bertobat nggak jadi dicatat. Berarti kalau niat baik dapat pahala, niat buruk nggak dapat dosa. Kalau pahala dilipat gandakan, dosa pun bisa dilipat gandakan, bisa dihapuskan. Berarti lebih susah masuk neraka ketimbang masuk surga. Kan masuk surga dengan niatnya bisa. Kita niat mau sedekah, nggak ada duit, dapat pahala sedekah. Kalau kita niat ya kayak memberi makan orang, ya kita langsung dapat pahala itu. Niat menghafal Quran, mati nggak jadi menghafal Quran, dapat dikumpulkan bersama penghafal Quran. Maka ada satu motivator hijrah saya yang paling dahsyat waktu itu namanya Kitmir. Kitmir itu anjingnya Ashabul Kahfi. Di Jordan kan ada tuh buah Ashabul Kahfi. Itu 7 orang pemuda yang ditidurkan 309 tahun dalam Al-Quran diceritakan. Itu ada seekor anjing namanya Kitmir ikut-ikutan dengan orang baik, dengan orang soleh. Itu anjing masuk surga. Saya berpikir anjingnya bisa masuk surga, apalagi gue bukan anjing gitu. Gue manusia gitu. Nah itulah ceritanya. Waktu di Bali itu saya putuskan untuk bersungguh-sungguh belajar Islam. Bukan hanya belajar Islam, tapi belajar mengamalkan. Maka jadi kayak gini. Jadi saya pakai sorban ini udah 25 tahun, pakai jenggot. Waktu itu heboh-hebohnya teroris kan. Saya pernah diludahin orang, diludahin pernah. Di istri saya pakai niqab, pakai cadar kan, itu pernah ditendang orang perutnya. Oh, ditakut-takutin. Kita udah rasakan banyak penderitaan lah dalam menjalankan agama ini kan, seperti nabi-nabi kan gitu.
Kan semua nabi mengalami penderitaan, dibilang gila, dibilang sesat, dibilang bodoh. Kan para pencinta dunia dia pikir kita nih kalian gila, jangan-jangan nih kok malah di saat orang happy di diskotik malah kamu di masjid. Orang party mau minum, kamu malah minumnya haus, minumnya bukan alkohol gitu. Ya, semua yang nikmat-nikmat dunia kita tinggalkan. Siap. Jadi saya putuskan itu dalam usia yang sangat muda, Pak Pendeta. Ya. Dan ini saya rasa bukan warisan orang tua. Ini saya dapat melalui pencarian sendiri karena beda. Ya. Saya pernah dibelikan gitar sama papa almarhum. Itu gitar saya nggak sayang sama sekali, orang pinjam aja. Tapi ketika saya nabung beli gitar, itu hilang sebentar saya panik. Itu mana gitar saya? Ya karena saya dapatnya gitar itu dengan pengorbanan, dengan perjuangan. Dengan keringat. Begitupun Itu ceritanya itu. itu pun agama ini ya. Agama tuh. Kalau warisan mungkin kita bodoh amat. Tapi kalau kita belajar, menangis, kita butuh sungguh-sungguh. Ya kayak di Islam kan orang di pesantren itu jam 3 pagi udah bangun, ngapal Quran, kadang dipukul sama gurunya. Sungguh-sungguh dia akhirnya dapatkan agama ilmu itu dengan mujahadah. Mujahadah itu melawan kesenangan nafsunya, diganti dengan kesenangan Allah. Iya sih. Berat. Memang ya aku lihat juga dari papa dan dari tokoh-tokoh agama itu memang gak gampang ya Ustadz menjadi seorang tokoh agama udah gitu kayak harus sempurna gitu. Nggak boleh salah tuh, nggak boleh salah dikit ya langsung dibully orang. Nggak boleh. Apalagi zaman sekarang. Iya. Iya. Kayak tadi kita live kan, minum tangan kanan itu diprotes orang. Kok minum tangan kiri? Adalah tangan kanan mirror kan. Iya. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau nggak dibully, di framing gitu. Jadi orang nggak paham sama orang bodoh. Iya, iya. Tapi aku percaya Ustadz seorang tokoh agama yang hebat itu pasti bisa dilihat dari keluarganya yang happy Ustadz. Oh, betul. Dari istri dan anak-anaknya yang happy. Oh, istriku Mungkin bahagia, ini juga pertanyaan karena waktu kita nggak banyak, pertanyaan terakhir mungkin. Nah, Gak apa-apanya lah tanya. ya ini juga buat papa juga nih Pak. Gimana kalau misalnya Pak, aku sebagai anak papa bilang, Pak, aku kayaknya mau pindah agama. Nah itu gimana Pak? Untuk seorang ayah, seorang pendeta Gimana? juga Gimana untuk tuh, Bapak? Ustadz. Gimana Pak? Ah, ini seru nih Ustaz. Seru nih. Jadi sebetulnya pertanyaannya apa yang kita kasih makan buat anak kita? Betul. Biasanya makannya jasmani rohani. Kalau anak kita melihat kita sebagai tokoh agama tuh happy, kita sebagai tokoh agama tuh bahagia, anak-anak pasti akan lihat, gitu, karena dari teladannya. Tapi kalau kita melihat tokoh agama, tapi di rumah tuh stres gitu, di rumah kita maki-maki istri, di rumah kita jadi jenggo istilahnya gitu. Anak berpikir, ini agama apa sih sebetulnya yang dia pelajari? Seperti Ustadz Dery tadi bilang, kok agama Islam ini kok kayaknya ngajarin Tuhan itu jahat, lu salah potong tangan, lu jahat, salah potong lidah gitu. Nah, sekarang anak-anak itu kan tidak melihat ajaran. Anak-anak kan lihat kehidupan. Iya, Karena contoh ya. dari pagi sampai sore dia lihat papanya marah-marah, kok di mimbar baik. Wah, berarti Kristen ini penuh dengan kemunafikan. Itu sangat berpengaruh. Tetapi sebagai tokoh agama, kalau misalnya kita dapati anak kita mau pindah agama, maka yang pertama pasti kita menangis di kaki Tuhan. Ya. Menangis di kaki Tuhan, Tuhan. Ya Allah. Benar nggak, Ustaz? Kita minta ampun dosa kita. Ya. Karena dosa kita lah, kelakuan kita yang menyebabkan anak kita begitu. Karena kalau kita benar, pasti itu. Nah yang kedua, kita kan akan bertanya, kenapa mau begitu? Gitu. Karena pada saatnya seperti Ustaz Dery tadi udah bilang bahwa keputusan beragama tidak Bisa boleh diwariskan. menjadi keputusan orang. Ya. Mesti Gitu. tetap seperti diri sendiri. Awas ya kalau pindah agama, oh iya depan nggak jadi deh. Kalau enggak, gue kutuk lo, gue hajar lo. Nah kan akhirnya ada namanya premanisme agama, gitu. Jadi istilahnya ya udah deh, selama bapak gue hidup, gue nggak berani ya pindah agama, nanti gue dibunuh kalau enggak gitu. Ya udah pas bapak gue mati, hore, gue mau pindah agama gitu. Jadi Beragamanya bukan, iya betul. yang pertama sikap kita. Yang kedua, kalau tetap masih mau, berarti kita minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, kita nggak boleh di agama apapun nggak boleh memaksakan. Kenapa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena kalau kita paksa orang beragama, jangan-jangan kitanya bersalah di depan Tuhan. Nah, gimana? Oh. Makanya aku di dalam live itu sering bilang saya, teman-teman ada yang mau login nggak ke Islam? Ayo, aku ajari syahadat. Nah, terus bingung, kok ngajak-ngajak Muslim? Atau ada yang mau lockout nggak? Silakan. Intinya Allah tuh Kasih tahu saya kalau ada yang mau lockout. Kalau pemerintah Gilbert nih, dari mandiin. Jadi gini,
aku memandang ya dosa dengan pahala itu ada persamaannya dan ya banyak persamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama bisa dilipat gandakan, bersama bisa dihapuskan. Jadi di dalam Islam guru-guru mengajarkan kita nggak boleh menjadi hakim, nggak boleh mengatakan kamu ini kafir, kamu masuk neraka kepada orang yang masih hidup. Itu penting ya. Kalimat kafir ini sebetulnya Beragama tidak menjadi hakim sebetulnya. betul lah. Kalau kafir ini di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada orang yang telah mati dalam keadaan kekafiran. Ada orang, ya kenapa aku bilang dosa dengan pahala itu ada persamaan, kekafiran dengan keislaman itu ada persamaan. Sama-sama bisa dilipat gandakan, dinaikkan derajat, sama-sama bisa dihilangkan. Kebaikan-kebaikan itu Pak Pendeta bisa dihilangkan dengan sombong dan ria, merasa lebih baik dari orang lain. Mungkin dosanya dia tuh bukan mencuri, bukan berzina, bukan mabuk, tapi dia sombong. Dan sombong itu menghapuskan semua pahala kebaikan. Betul. Bahkan sombong itu ya diharamkan mencium bau surga. Gak mungkin masuk surga orang sombong. Jadi Kalau di pahala Alkitab dibilang Allah benci orang sombong. Iya, Allah benci baju kebesaran Allah. Jadi Pak Pendeta, kebaikan pahala bisa dihilangkan dengan sombong, dengan ria. Kemudian dosa yang besar bisa dihilangkan dengan istighfar dan taubat, dengan minta ampun sama Allah. Berarti merendahkan diri. Jadi kalau orang baik belum tentu masuk surga, orang jahat belum tentu masuk neraka. Ya. Tergantung endingnya. Ini plot twist kehidupan tuh kayak film. Ada di film tuh awal dia kayaknya simpati kita baikkan. Ternyata di ujung film dia yang Penjahatnya. Iya. Maka dalam satu hadis Nabi itu Pak Pendeta, ada orang yang seumur hidupnya beramalan dengan amalan ahli neraka. Sejengkal dia dekat dengan pintu neraka, ternyata Allah masukkan ke surga. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, dekat dengan pintu surga, ternyata masuk neraka. Maka saya nggak bisa mengatakan kamu kafir, kamu neraka kepada siapapun, karena saya pernah berkawan dengan satu orang Jerman namanya Jens Spisak. Dia anti Islam luar biasa. Dia ketemu Islam teroris, Islam. Dia ngomong sebagai teman kan, Yeah. I don't like Islam. You never try to invite me. Kan dia banyak orang yang syahadat sama aku kan. Yeah. Dia bilang kamu nggak akan bisa coba kayak aku itu. I don't like Islam at all. Ternyata Pak Pendeta itu di hari terakhir dia, waktu dia sakit di rumah sakit, saya ditelepon dokter. Dia kena kanker lambung stadium 4 kan. Terus ternyata dia telepon saya, dia pikir saya datang, terus saya bilang kenapa? Dia bilang bye-bye Sulaiman, I will die, I was scared to die. Dia bilang everybody will die, ya, semua orang akan mati. But you must go with smile, brother. Allah waiting for you. If you trust me, ya, you look in my eyes, I love you, follow me. Ya, saya tentu dia dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ikutin Rasulullah. Terus can you repeat it and then you tell me you are Muslim? Dia bilang yes, we are Muslim. Kata si Jens ini kan, we are Muslim Sulaiman. Jam 4 saya kasih tasbih, sebelum Isya, dia meninggal dengan tasbih di tangannya. Wah. Jadi saya bilang dia seperti bayi baru lahir. Kalau dalam Islam kan akidah kita kepada itu, orang yang masuk Islam kan Allah ampunkan semua dosa seumur hidupnya. Saya bilang alangkah baiknya jenazah ini. Ya Allah, saya yang hari-hari sholat, mengerjakan haji, umroh, sedekah, menahan nafsu, tidak maksiat, belum tentu akhirnya seindah ini. Nah, yang disebut husnul khatimah. Terus saya tanyalah sama orang-orang dekatnya, apa kebaikan Jens ini? Ternyata setiap pagi sebelum dia ke kantor dia mampir ke masjid beri sedekah. Wow. Meskipun dalam mulutnya dia benci Islam, ternyata dia belajar. Dia pengen tahu tentang Islam. Ya. Jadi kalau saya bilang sama teman-temannya, baik di dalam Islam sini kan ada temanku yang anaknya keluar dari Islam. Saya beri nasihat, sayangi anakmu, itu sama anakku. Atau sebaliknya yang masuk Islam, muliakan orang tuamu meskipun dia beda agama. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dilemparkan ke kobaran api, tahu nggak Namrud itu raja itu? Siapa yang disuruh melemparkan dia? Ayahnya, Azar namanya. Ketika ayahnya pakai tongkat udah tua bungkuk datang ke tempat pembakaran itu, dia doa sama Allah, ya Allah berikan kekuatan ayahku untuk menarik ketapel ini. Saking besarnya api nggak dilemparkan, dibuat ketapel besar. Sampai hari ini kan ada tuh di dekat Turki, 28 meter tingginya. Tiang itu. Dia bilang, beri kekuatan ayahku untuk menarik ketapel ini, jangan permalukan ayahku di depan orang banyak. No. Padahal ayahnya tidak beriman kepada Allah, pembuat berhala. Jadi tidak ada agama tanpa akhlak, tidak ada Islam ya tanpa adab, tanpa akhlak. Dan akhlak itu lebih tinggi, lebih awal adab daripada ilmu. Banyak orang berilmu tapi tak beradab. Jadi adab itu yang paling Iya, penting. kayak peristiwa di salib juga kan. Ini ada penjahat di sebelah Yesus. Tapi dia bilang, Guru ingat aku ketika
engkau dalam Firdaus. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Jadi bukan langkah awal. Betul, pada akhirnya. Karena kalau kita kayak Yudas 3,5 tahun jadi murid Tuhan Yesus. Tapi hari terakhir dia berkhianat dan dia bunuh diri, kan gitu. Jadi Kita jangan jadi hakim tuh ya, jangan jadi hakim. Benar. Saling mendoakan aja. Kalau aku sih bilang, aku jujur ya sebagai orang Islam yang meyakini kebenaran Islam, semua orang yang saya jumpai saya doa. Ya Allah, jangan sampai salah saudaraku, dia orang baik, jangan sampai nanti dia akar, kalau dia salah ya ampunkanlah ya Allah. Dia pasti orang baik nih, dia orang baik gitu, kayak gitu aja. Baik, sesama Islam pun kita juga banyak perbedaan pendapat kan. Yang berbeda pendapat itu saya doakan. Ya Allah nih, dia baik nih, tapi kayaknya bukan gitu deh caranya. Caranya bukan gitu ya Allah. Tolong maafkan dia. Tolong ampunkan dia. Kalau ada kebaikan di diriku, tolong berikan pahalaku kepada dia. Kayak gitu. Jadi setiap malam tuh doaku gitu, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, yang salah kepadaku, menyakitiku, dan tolong ampunkan dosa mereka. Jangan sampai ada satu orang pun yang masuk neraka. yang penting jangan jadi hakim, kita justru jadi hamba buat setiap orang. Wah, luar biasa. Itu keren banget. Aku yakin banget kalau semua orang Indonesia nih seperti Ustadz Dery, seperti Pendeta Damai Gilbert. sama ya. Damai Indonesia ini. Damai Indonesia. Terima kasih banyak tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Sip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoi.